Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Proyek Kalkulus yang beranggotakan saya Alia Fajrini dengan NIM 220290001 dan teman saya. Saya Amanda Salsabila dengan NIM 22029002. Saya Asila Irma Hidayat dengan NIM 220290005. Saya Fatika Yuri dengan NIM 22029010. Dan saya Dedi Irwandi dengan NIM 22029063. Baiklah, di sini kami akan menampilkan video mengenai barisan dan deret tak hingga, yang dimana tugas ini untuk memenuhi tugas proyek akhir kalkulus lanjut yang diampu oleh Ibu Sintasari, SPD MED. Selamat menyaksikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai yang pertama yaitu barisan tak hingga. Barisan ini dinyatakan dalam simbol AN, yaitu A1, A2, A3, A4, A5, A6, sampai seterusnya. Barisan ini merupakan barisan yang berurutan dari bilangan real. Jadi, domainnya merupakan positif integer atau bilangan bulat positif, dan range-nya itu merupakan bilangan real. Misalkan kita memiliki A6. 6 di sini merupakan domain karena dia adalah bilangan bulat positif. Jadi, yang dimaksud dengan barisan tak hingga itu adalah fungsi yang domainnya adalah positif integer atau bilangan bulat positif dan range-nya adalah bilangan real. Contohnya, di sini kita mempunyai barisan yang paling sederhana, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya menuju tak hingga. Dari barisan ini kita tahu bahwa rumus AN-nya adalah N. Jadi AN sama dengan N. Di sini ketika dia menuju tak hingga, dia akan mendekati tak hingga. Jadi, dia akan terus membesar. Selanjutnya kita memiliki barisan 1, 1 per 2, 1 per 3, 1 per 4, 1 per 5, dan seterusnya menuju tak hingga. Di sini dapat kita rumuskan menjadi AN sama dengan 1 per N. Barisan AN sama dengan 1 per N ini, ketika dia menuju tak hingga, dia akan mendekati 0. Jadi, limit ketika menuju tak hingga dari L mendekati suatu angka yang berhitung, itu disebut dengan konvergen. Limit N menuju tak hingga AN sama dengan L disebut dengan konvergen. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai karakteristik limit barisan. Yang pertama ada limit N menuju tak hingga K sama dengan K. Yang kedua, limit N menuju tak hingga K dikali AN sama dengan K dikali dengan limit N menuju tak hingga AN. Karakteristik yang ketiga, limit N menuju tak hingga AN plus minus BN sama dengan limit N menuju tak hingga AN ditambah atau dikurangkan dengan limit N menuju tak hingga BN. Yang keempat, limit N menuju tak hingga AN dikali BN sama dengan limit M menuju tak hingga AN dikali dengan limit N menuju tak hingga BN. Karakteristik yang terakhir adalah limit N menuju tak hingga AN per BN sama dengan limit N menuju tak hingga AN per limit N menuju tak hingga BN, dengan limit N menuju tak hingga BN itu tidak sama dengan 0. Contohnya, kita memiliki limit N menuju tak hingga cos N per N. Kita dapat menggunakan teorema Apit dalam menyelesaikan penyelesaian. Di sini kita tahu bahwa nilai cos tersebut yaitu paling besar 1 dan paling kecilnya adalah negatif 1. Kita kalikan dia dengan 1 per N menjadi seperti ini. Kenapa tandanya tidak berubah? Karena kita tadi telah dikasih tahu kalau barisan N itu adalah positif integer atau bilangan bulat positif, makanya dia akan selalu positif. Selanjutnya kita berikan yang rumus ini limit. Hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, kita tahu bahwa nilai dari limit N menuju hingga 1 per N ini 0. Maka diperoleh hasilnya seperti ini. Kita akan memperoleh hasilnya adalah limit N menuju hingga cos N per N sama dengan 0. Dari teorema Apit tersebut berguna juga untuk menghasilkan teorema yang baru. Misalkan, kita memiliki barisan AN besar sama negatif mutlak AN kecil sama AN. Dari teorema Apit itu diperoleh limit N menuju tak hingga AN besar sama limit N menuju tak hingga negatif mutlak AN kecil sama limit N menuju tak hingga mutlak AN. Nah, ini diperoleh dari teorema Apit yang tadi, kita dapatkan nilai limit N menuju tak hingga AN sama dengan 0, dan limit N menuju tak hingga negatif mutlak AN sama dengan negatif 0 sama dengan 0. Maka diperoleh hasilnya adalah limit N menuju tak hingga AN sama dengan 0. Ini sama dengan contoh soal yang diberikan pada sebelumnya dengan menggunakan teorema Apit. Sekian materi untuk barisan tak hingga. Selanjutnya kita akan membahas materi mengenai deret tak hingga.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatika Iori dengan NIM 22029010 dari Prodi Pendidikan Matematika. Nah, di sini saya akan membahas mengenai materi deret tak hingga. Nah, di sini kita akan bahas dulu apa itu deret. Deret itu merupakan jumlah dari suatu barisan yang disimbolkan dengan SN atau sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga AN disebut deret. Nah, jumlah parsial ke N dari deret Sn merupakan jumlah deret hingga suku ke N. Nah, rumus Sn atau deret ini adalah A1 ditambah A2 ditambah A3 sampai seterusnya ditambah AN. Nah, atau suku pertama ditambah suku kedua ditambah suku ketiga sampai ditambah dengan suku yang diminta atau suku ke N. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa deret tak hingga itu adalah jumlah dari suatu barisan dengan suku ke N adalah sampai batas yang tak terhingga. Nah, selanjutnya kita ketahui dulu apa itu deret konvergen dan deret divergen. Yang pertama, jika limit A menuju tak hingga Sn adalah suatu bilangan, sehingga deret dinyatakan sebagai konvergen, dengan S adalah jumlahnya. Nah, itu jadi deret konvergen ini, limit A menuju tak hingga Sn itu adalah suatu bilangan. Nah, selanjutnya yaitu jika limit A menuju tak hingga, Sn-nya sama dengan tidak ada, maka deret disebut dengan divergen. Nah, selanjutnya saya akan membahas beberapa deret tak hingga. Yang pertama yaitu deret geometri, deret harmonik, dan deret collapsing sum. Nah, yang pertama saya akan membahas dulu deret geometri. Nah, bentuk deret geometri ini seperti ini contohnya, yaitu sigma N sama dengan 1 menuju tak hingga, AR pangkat N dikurang 1 sama dengan A ditambah AR ditambah AR kuadrat ditambah seterusnya sampai ditambah AR pangkat tak hingga dikurang 1. Nah, tak hingga ini juga bisa dipakaikan ke dalam K atau yang ditentukan seperti sigma N dikurang 1. Sigma N sama dengan 1 sampai K, AR pangkat N dikurang 1. Nah, itu sama dengan A ditambah AR kuadrat, ditambah seterusnya, ditambah AR pangkat K dikurangi 1. Nah, untuk perhitungan deret sampai suku ke K, rumusnya yaitu SK atau deret sampai suku K dikurang R SK atau rasio. Nah, sama dengan yaitu A ditambah AR ditambah AR kuadrat ditambah seterusnya, ditambah AR pangkat K dikurang 1. Nah, dikurang AR ditambah AR kuadrat, ditambah seterusnya, ditambah AR pangkat K. Nah, sama dengan A dikurangi dengan AR pangkat K. Nah, kita lihat tadi bahwa SK itu adalah deret sampai suku ke K, dan R adalah rasio atau jaraknya. Nah, selanjutnya deret geometri. Bisa kita lihat contohnya itu SK dikali 1 dikurang R sama dengan A dikurang AR pangkat K, SK sama dengan A dikurang AR pangkat K per 1 per R. Sama dengan A, nah ini bentuk penyederhanaannya, A dikali 1 dikurangi R pangkat K per 1 dikurang R. Nah, untuk deret tak hingganya, yaitu limit K menuju tak hingga. A dikali 1 dikurangi R pangkat K per 1 per R. Nah, ini untuk sigmanya, untuk R yang digunakan. Nah, apabila R sama dengan 1, itu sigma A-nya adalah A ditambah A ditambah A ditambah A. Nah, jika itu tak hingga, R-nya sama dengan 1, itu divergen. Nah, di sini, deret tak hingga untuk geometri akan tak hingga jika, nah ini, pada deret geometri, deret tak hingga itu akan tak hingga apabila R itu besar sama dengan 1. Nah, itu maksudnya ini. Lalu, deret itu akan bernilai A per 1 dikurangi R apabila R-nya itu kecil dari 1. Nah, selanjutnya yaitu deret harmonik. Nah, ini bentuk deret harmonik itu misalnya sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga 1 per N sama dengan 1 ditambah 1 per 2 ditambah 1 per 3 ditambah 1 per 4 ditambah seterusnya sampai 1 per tak hingga. Nah, apakah itu deret divergen ataukah itu deret konvergen? Nah, jika kita lihat dari bentuknya yang semakin mengecil, ini mungkin kita tidak bisa langsung
mengatakan bahwa ini deret divergen. Karena kita perlu mengujinya dulu. Setelah diuji, ini 1 ditambah 1/3 itu disamakan penyebutnya, ditambah sampai seterusnya. Itu hasilnya adalah hasil uji, yaitu adalah diperoleh R sama dengan 1. Nah, kalau R sama dengan 1 itu divergen. Jadi kita belum tentu bisa menentukan ini divergen atau konvergen, walaupun melihat ini bentuknya akan mengecil. Nah, jika dilihat dari bentuknya, deret ini kan mengecil, namun ternyata dia lebih besar. Makanya dia akan mendapatkan hasil uji R-nya sama dengan 1. Nah, selanjutnya yaitu untuk collapsing sum. Nah, di sini kita memberikan contoh yaitu sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga 1 sama dengan 1 per N ditambah 2020 dikali N ditambah 2021 sama dengan, nah kita bisa membuatkan contohnya yaitu sama dengan 1 per 2021 dikali 2022 ditambah 1 per 2022 dikali 2023 dan seterusnya. Nah, kita bisa memisahkan 1 per 2021 dikali 2022 ini dengan A per N ditambah 2020. Begitu juga untuk yang 1 per ditambah. Nah, kita bisa memisahkannya dengan A ditambah B. Nah, selanjutnya kita bisa misalkan 1 dan min 1. Nah, untuk selanjutnya, ini bisa kita rubah bentuknya, karena jarak yang diberikan itu tidak terlalu jauh atau jaraknya itu sedikit. Nah, kita bisa merubah bentuknya seperti ini. Sigma N sama dengan 1 menuju tak hingga 1 per N ditambah 2020 dikurang 1 per N ditambah 2021. Nah, di sini kita akan menyederhanakannya atau menyelesaikannya dengan 1 per 2021 dikurang 1 per 2022 sampai seterusnya. Nah, ini setelah kita sederhanakan, ini bisa kita operasikan. Nah, ini kan 2022 ya, maaf di sini tadi terjadi kesalahan, artinya ini 2022. Nah, ini 1 per 2021-nya di sini, kita tambah dan buka kurung dikurangi 1 per 2022, karena yang di sini 1 per 2022 ditambah 1 per 2022. Begitu sampai seterusnya. Nah, sampai negatif 1 per tak hingga ditambah tak hingga. Nah, diperoleh hasilnya yaitu jika ini dicoret, ini habis juga. Jadi hanya tersisa 1 per 2021 dikurangi 1 per tak hingga ditambah tak hingga. Nah, hasilnya ini tak hingga adalah 0. Jadi hasilnya 1 per 2021. Nah, bisa disimpulkan dari deret collapsing sum ini, satu suku dikurangi suku yang lainnya dengan memiliki kemiripan yang berbeda sedikit atau berbeda 1 seperti ini. Hanya berbeda 1 yang memiliki kemiripan itu akan mendapatkan hal yang bisa dicoret seperti ini. Karena bedanya kan cuma sedikit 1. Nah, bisa dicoret dan hasil akhirnya itu diperoleh dari suku pertama ditambah dengan suku terakhir. Nah, seperti ini sudah dilihat dan dibuktikan bahwa yang tersisa itu hanya suku pertama dan suku yang terakhir. Nah, kita akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu karakteristik deret atau yaitu yang pertama itu ada di sini kita memperhatikan karakteristik deret, yaitu linear, perkalian, dan penjumlahan. Nah, ini bentuk perkalian sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga C atau konstanta AN sama dengan C, sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga AN. Nah, begitu juga untuk penjumlahan sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga AN ditambah BN sama dengan sigma N sama dengan 1 menuju tak hingga AN ditambah sigma N sama dengan 1 menuju tak hingga BN. Nah, untuk karakteristiknya ini, jika sigma N menuju tak hingga sigma N sama dengan 1 menuju tak hingga AN dan sigma N sama dengan 1 menuju tak hingga BN itu adalah konvergen, maka sigma N sama dengan 1 menuju tak hingga CAN sama dengan C, sigma N sama dengan 1 menuju tak hingga AN juga konvergen. Nah, begitu juga untuk apabila sigma N sama dengan 1-nya sampai tak hingga AN dan sigma N sama dengan 1 sampai tak hingganya itu adalah divergen, bisa jadi juga dia untuk sigma N sama dengan 1 menuju tak hingga CAN itu adalah divergen. Oke, hanya itu yang dapat saya berikan materinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai deret positif, yaitu uji integral. Ketika kita membicarakan mengenai deret, pasti kita ingin mengetahui dua hal dari deret tersebut, yaitu apakah deret itu konvergen. Yang kedua, jika konvergen, berapakah jumlahnya? Nah, di sini kita akan mempelajari mengenai uji integral. Kenapa sih dikembangin metode-metode untuk mengecek deret itu konvergen atau tidak? Kan kita bisa saja menggunakan kalkulator, selanjutnya kita jumlah-jumlahkan saja semua suku-suku yang diperoleh menuju angka tertentu atau tidak. Masalahnya itu nggak berlaku untuk semua deret. Ada deret tertentu yang nilainya itu akan menuju infinite. Jadi ada beberapa angka yang tidak bisa digunakan menggunakan kalkulator, makanya kita harus menggunakan uji integral ini. Maka dari itulah dikembangkan metode-metode uji untuk melihat apakah deret itu konvergen atau tidak. Nah, untuk deret positif, maksud deret positifnya itu adalah suku dari deret itu merupakan positif. Untuk deret positif dan monoton turuni ada yang namanya uji integral. Kita dapat melihat dari gambar di bawah ini, yaitu dapat dilihat ini adalah suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku empat, suku kelima, sampai dengan suku keenam. Nah, nilai untuk suku pertama adalah yang ini, nilai untuk suku kedua yang ini, 3 ini, 4 yang ini, yang ditunjuk sesuai anak panah, 5 ini, dan 6 ini. Karena kan dia tadi katanya kan monoton turun, berarti dia akan turun ke sini, ke bawah. Nah, yang suku-suku ini kalau kita buatkan penjumlahannya, ini akan menjadi suku 1 akan kita jumlahkan dengan yang kedua, yang tampak seperti balok-balok tersebut, suku 2 dengan 3, 3 dengan 4, 4 dengan 5, dan 5 dengan 6. Nah, penjumlahan ini berlaku sampai dia menuju infinite atau tak hingga. Nah, sekarang misalkan ada suatu fungsi, yaitu nilai fungsinya yaitu AN. Jadi ketika X sama dengan N. Maksudnya itu adalah jika F1, maka A-nya juga A1. Karena nilainya itu X sama dengan N. F2 sama dengan A2, begitu seterusnya sampai F6 sampai dengan A6. Selanjutnya dari gambar di atas, teoremanya mengatakan bahwa deret AN dan integral I menuju T hingga fx dx akan konvergen atau divergen bersama. Maksudnya adalah jika deret AN konvergen, maka integralnya juga konvergen. Namun, jika deret AN-nya itu divergen, maka integralnya juga akan divergen. Kita dapat melihat cara ini dengan cara yang lain, yaitu seperti ini, gambar di bawah ini. Sama kayak yang sebelumnya. Yang membedakannya, ini kita buat gambar dari kiri, yaitu 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, dan 4 ke 5. Misalkan kita mau menghitung integral dari 1 menuju T hingga fx dx, integralnya akan lebih besar dari kotak-kotak yang ini, asalkan dia tuh mulainya dari 2, bukan dari 1. Jadi diperoleh sigma n sama dengan 2 T hingga an. Akan tetapi, tadi kan kita ingin deretnya adalah n sama dengan 1. Ini bisa kita lakukan dengan menjumlahkan suku pertama ke rumus yang diperoleh. Maka statement untuk sigma n sama dengan 1 T hingga an akan berlaku menjadi A1 tambah integral 1 menuju T hingga fx dx besar sama deret n sama dengan 2 T hingga an ditambah 1. Nah, kalau kita ingin menghitung integral ini, itu akan menjadi konvergen. Dan deretnya juga akan konvergen. Kenapa? Karena integral ini lebih besar dari deret. Sesuatu yang lebih besar itu akan mempunyai nilai. Makanya dia akan menjadi konvergen. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke cara pemakaian atau aplikasi soalnya. Jadi kita memiliki deret yang namanya itu deret P. Deret P itu bagaimana sih? Nih. Deret P itu seperti deret K sampai 1 menuju T hingga 1 per K pangkat P. Kita akan mencari tahu kapan P itu akan konvergen. Ketika apa P itu akan konvergen. Maka kita dapat menggunakan uji integral untuk mencari kapan P itu akan konvergen. Kita akan mengevaluasi integralnya, yaitu integral 1 menuju T hingga 1 per X pangkat P dx. Hasilnya adalah 1 per 4 ditambah 1 dikali X pangkat negatif 4 ditambah 1. Dengan batasnya 1 menuju T hingga. Nah, integral ini berlaku untuk P yang tidak sama dengan 1. Berarti untuk P sama dengan 1 atau P sama dengan negatif 1 itu akan berlaku. Akan tetapi untuk P tidak sama dengan 1 itu tidak akan berlaku. Nah, selanjutnya kita lihat untuk hasil dari integralnya. Jika P besar sama 1 itu akan diperoleh deret konvergen. Karena jika kita memasukkan P-nya besar dari 1, dia akan memiliki nilai tertentu. Makanya P besar dari 1 merupakan deret konvergen. Selanjutnya untuk P kecil dari 1 itu merupakan deret divergen. Karena untuk P kecil 1 itu dia akan menjadi pangkat positif. Berarti X pangkat positif, kita masukkan X-nya tak hingga itu akan menjadi pangkat positif. Maka deretnya akan menjadi divergen. Jadi diperoleh untuk P kecil 1 deretnya divergen, dan untuk P besar 1 deretnya adalah konvergen.
Nah, selanjutnya untuk P sama dengan 1 akan diperoleh integral 1 menuju tak hingga 1 per X dx sama dengan ln X, di mana batasnya 1 menuju tak hingga sama dengan tak hingga, hasilnya akan tak hingga. Jadi, untuk P sama dengan 1, deretnya akan menjadi divergen. Jadi, kita tahu bahwa untuk deret P seperti yang ini, seperti yang terlihat di layar, jika P kecil dari 1, deretnya akan divergen. Oke, selanjutnya kita akan membahas aplikasi soal dalam penghitungan error. Nah, misalkan kita memiliki deret sigma n dari 1 menuju tak hingga 1 per n pangkat 3. Kalau kita menghitung sampai tak hingga, itu kan banyak banget, susah kan? Jadi kita hanya menghitung beberapa suku awalnya saja. Nah, di sini kita memiliki sigma n dari 1 menuju tak hingga 1 per n pangkat 3. Sama dengan, misalkan suku pertamanya itu 1, berarti kan 1 pangkat 3 hasilnya 1. Yang kedua, suku keduanya kita ambil 2, berarti 2 pangkat 3, 8. Berarti 1 per 8 ditambah suku ketiganya 3, berarti 1 per 27, suku keempatnya 4, ditambah 1 per 64, dan suku kelimanya adalah 5, yaitu 1 per 125 ditambah seterusnya sampai tak hingga. Jadi kita mengambil sukunya hanya 5 saja, berarti n-nya itu sama dengan 5. Nah, di sini nih sebenarnya kan ada errornya, ada suku-suku yang tidak kita hitung. Itu dinamakan dengan error n. Atau di sini kan ada 5 suku, berarti ada error 5 atau E5. Nah, E5 itu dapat kita peroleh dengan S tak hingga dikurang dengan S5. Nah, dari yang telah kita pelajari sebelumnya, kita dapat menghitung suku ke-6 dari deret ini dengan mengintegralkan 5 ini. Kita dapat mengintegralkannya menjadi integral 5 menuju t hingga 1 per x pangkat 3 dx sama dengan, ini kita cari integralnya kayak biasa, diperoleh 1 per negatif 2 x pangkat negatif 2 dengan batasnya 5 menuju tak hingga. Diperoleh hasilnya 0 dikurang buka kurung negatif setengah dikali 1 per 25. Diperoleh hasilnya adalah 1 per 50 sama dengan 0,02. Jadi, ketika kita ingin menghitung deret sigma n dari 1 menuju t hingga 1 per n pangkat 3 dengan menggunakan 5 suku, maka perhitungan kita salahnya itu sebesar 0,02. Itulah dinamakan dengan perhitungan error. Oke, sekian materi untuk uji integral deret positif. Terima kasih. Baik, materi selanjutnya yaitu uji deret positif. Next. Di mana kita akan membahas mengenai uji rasio, uji banding limit, uji banding biasa, deret ganti tanda, dan konvergensi mutlak bersyarat. Untuk yang pertama yaitu uji rasio, di mana rho sama dengan limit n menuju tak hingga a n tambah 1 per a n, ya, di mana rho adalah perbandingan antara suku n ditambah 1 dibandingkan dengan suku n ketika nilai n menuju tak hingga. Perbandingan kedua suku terakhir ini memiliki syarat jika rho kecil dari 1, maka deret tersebut disebut deret konvergen. Jika rho besar dari 1, maka deretnya disebut deret divergen. Dan jika rho sama dengan 0, maka tidak ada kesimpulan yang bisa kita dapatkan. Oke, untuk contoh soalnya, kita punya deret n sama dengan 1 menuju tak hingga 2 pangkat n per n faktorial. Nah, deret tersebut konvergen apa tidak sih? Kita cari dulu limitnya, yaitu dengan rho sama dengan limit n menuju tak hingga 2 pangkat n ditambah 1 per n ditambah 1 faktorial. Nah, limit ini kita bagi dengan 2 pangkat n per n faktorial, di mana kita memperoleh limitnya yaitu 2 per n ditambah 1. Jika kita substitusikan nilai n menuju tak hingga, maka kita akan memperoleh nilainya yaitu 0. Karena 0 kurang dari 1, maka deret di atas disebut deret konvergen. Oke, yang kedua, uji banding limit. Di mana di sini kita bisa membandingkan dua deret yang berbeda. Ada deret yang sukunya AN dan ada deret yang sukunya BN. Kita hitung perbandingannya jika hasilnya suatu angka L atau jika hasilnya suatu angka L, di mana L besar dari 0, kecil dari tak hingga atau finite, maka deret AN dan deret BN merupakan deret konvergen dan divergen bersamaan. Contohnya, jika kita punya deret n sama dengan 1 menuju tak hingga, n dikurang 15 per n pangkat 3 dikurang 2n kuadrat dikurang 2. Tentukan apakah deret tersebut konvergen atau tidak.
Nah, di sini orde pembilangnya 1 dan orde penyebutnya 3. Karena orde penyebut lebih besar daripada orde pembilang, maka deret tersebut sudah konvergen. Maka dari itu, kita dapat membandingkan dengan deret 1 per n kuadrat karena sama-sama memiliki orde penyebut yang lebih besar daripada orde pembilang. Kita masukkan ke nilai limitnya, yaitu limit n menuju tak hingga n dikurang 15 per n pangkat 3 dikurang 2 n kuadrat dikurang 2, kita kali dengan n kuadrat. Maka kita peroleh limit n menuju tak hingga n pangkat 3 dikurang 15 n kuadrat per n pangkat 3 dikurang 2 n kuadrat dikurang 2. Nah, kita dapatkan limit n menuju tak hingga 1 dikurang 15 per n, kita bagi dengan 1 dikurang 2 per n dikurang 2 per n pangkat 3. Jika kita substitusikan nilai limitnya, maka diperoleh hasilnya adalah 1. 1 besar dari 0, kecil dari tak hingga. Maka artinya adalah finite. Jadi, karena deret tak hingga dari 1 per n kuadrat konvergen, maka deret yang kita punya tadi, deret n dikurang 15 per n pangkat 3 dikurang 2, n kuadrat dikurang 2 juga konvergen. Oke, next. Yang ketiga yaitu uji banding biasa. Jika terdapat deret AN dan deret BN untuk setiap suku N lebih besar dari suatu angka tertentu, maka nilai AN lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari BN. Dengan syarat, jika BN konvergen, maka AN juga konvergen. Dan jika AN divergen, maka BN juga pasti divergen. Nah, kita masuk ke contoh soal. Deret N sama dengan 1 menuju tak hingga N per 2 pangkat N dikali N ditambah 1. Apakah deret ini konvergen atau divergen? Nah, kita bisa bandingkan sama deret yang konvergen. Misalkan deret 1 per 2N. Atau 1 per 2 pangkat N. Di mana deret ini adalah deret geometri. Nah, deret ini bisa kita tuliskan 1 per 2N dikali N per N tambah 1. Kita bandingkan dengan 1 per 2 pangkat N. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa N dibagi N ditambah 1 merupakan suatu angka yang dibagi angka lebih besar. Otomatis hasilnya adalah kecil dari 1. Maka dari itu nilai dari N per N pangkat nilai dari N per 2 pangkat N dikali N ditambah 1 itu kecil dari 1 per 2 pangkat N. Nah, jadi karena deret geometri 1 per 2 pangkat N konvergen, maka deret yang kita punya tadi juga konvergen, yaitu deret N per 2 pangkat N dikali N ditambah 1. Oke, yang selanjutnya yaitu deret ganti tanda. Di sini kita punya contoh 1 dikurang 1 per 2 ditambah 1 per 3 dikurang 1 per 4 ditambah 1 per 5 dan seterusnya. Maksud ganti tanda di sini yaitu untuk angka pertama satunya bernilai positif. Untuk angka selanjutnya setengahnya itu bernilai negatif, sepertiganya bernilai positif, seperempatnya bernilai negatif. Begitu seterusnya. Diselang-selingi antara nilai positif dan negatif. Nah, untuk deret ganti tanda ini, nilai AN besar dari nilai AN ditambah 1. Deret ini bisa ditulis simboliknya yaitu deret 1 per N dikali min 1 pangkat N ditambah 1. Yang dimana ganti tanda di mana limit N menuju tak hingga dari 1 per N dikali min 1 pangkat N ditambah 1 itu hasilnya adalah 0. Maka deret tersebut disebut deret konvergen. Nah, yang terakhir yaitu deret konvergen mutlak dan bersyarat. Di mana deret mutlak AN konvergen, maka deret AN disebut deret konvergen. Tetapi jika deret AN konvergen dan deret mutlak AN divergen, maka deret tersebut dinamakan deret bersyarat. Dan syaratnya adalah ganti tanda. Nah, untuk menguji deret tersebut, kita dapat melakukan dengan uji rasio mutlak yang rumusnya rho sama dengan limit N menuju tak hingga mutlak dari nilai AN ditambah 1 per AN. Di mana syarat-syaratnya sama seperti tadi, jika rho kecil dari 1, maka disebut konvergen mutlak. Jika rho besar dari 1, maka disebut divergen, dan jika rho sama dengan 0, maka tidak ada kesimpulan yang bisa kita ambil. Nah, contohnya, deret N sama dengan 1 menuju tak hingga 5 pangkat N per N faktorial dikali negatif 1 pangkat N. Nah, deret ini gimana sih? Yang pertama itu kita ganti N-nya menjadi 1. Jadi 5 pangkat 1 adalah 5 per
n faktorial, yaitu 1 faktorial, dikali dengan min 1 pangkat 1, itu min 1. Maka hasil yang pertama yaitu negatif 5/1. Ditambah 5 pangkat 2 itu 25, dan per n faktorial, yaitu 2 faktorial, begitu seterusnya. Dan kita peroleh nilai limitnya yaitu limit an ditambah 1 per an sama dengan limit n menuju tak hingga 5 pangkat n ditambah 1 per n ditambah 1 faktorial, kita kalikan dengan n faktorial per 5 pangkat n. Nah, di sini kita memperoleh nilai limitnya yaitu 5 per n ditambah 1. Jika kita substitusikan nilai limit n menuju tak hingganya, maka kita memperoleh nilai 0. Hasilnya adalah 0. Karena 0 kecil dari 1, maka deret tersebut dinamakan deret konvergen mutlak. Baiklah, sekian yang dapat saya presentasikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Selanjutnya materi mengenai deret pangkat. Deret pangkat secara umum ada dua bentuk, yaitu yang pertama deret pangkat dalam X. Bentuk umumnya sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga an dikali x pangkat n sama dengan a0 ditambah a1 kali x ditambah a2 dikali x kuadrat ditambah a3 dikali x pangkat 3. Ditambah seterusnya. A di sini merupakan koefisien dan x pangkat n itu merupakan suku polinomial pangkat n. Yang kedua, deret pangkat dalam x dikurang b didefinisikan sebagai berikut. Bentuk umumnya, sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga an dikali x dikurang b pangkat n sama dengan a0 ditambah a1 dikali x dikurang b ditambah a2 dikali x kurang b pangkat 2 ditambah a3 dikali x kurang b pangkat 3 ditambah seterusnya. B di sini merupakan suatu bilangan. Kapankah suatu deret pangkat konvergen? Artinya, kita ingin mengetahui pada harga X berapa saja deret pangkat tersebut konvergen. Jadi, kita mencari selang kekonvergenan nilai X yang menyebabkan suatu deret pangkat itu konvergen. Selang kekonvergenan. Selang kekonvergenan ditentukan dengan uji hasil bagi mutlak sebagai berikut. Dari uji hasil mutlak ini akan mengoperasikan suatu limit, misalkan memiliki deret pangkat sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga an dikali x dikurang b pangkat n. Yang dicari itu adalah limit. Hasil dari limit menghasilkan suatu bilangan L. L sama dengan limit n menuju tak hingga mutlak dari an ditambah x pangkat x dikurang b pangkat n ditambah 1 per an dikali x dikurang b pangkat n. Dari hasil nilai L ada dua kemungkinan. Yang pertama, jika L lebih kecil dari 1, maka deret tersebut konvergen. Nah, jika L sama dengan 1, maka tidak dapat diambil kesimpulan. Atau dengan kata lain, tidak dapat disimpulkan. Terkait dengan kekonvergenan, deret pangkat ada beberapa teorema. Teorema yang pertama, himpunan kekonvergenan deret pangkat dari sigma n sama dengan 0 menuju tak hingga an dikali x pangkat n berbentuk selang. Selang tersebut merupakan salah satu dari 3 jenis berikut. Yang pertama, satu titik x sama dengan 0. Konvergennya hanya di salah satu titik, yaitu x sama dengan 0. Yang kedua, konvergennya di selang minus C sampai C, mungkin ditambah salah satu atau kedua titik ujungnya. Yang ketiga, seluruh himpunan bilangan real dari minus tak hingga sampai tak hingga. Jadi, dari deret pangkat berbentuk sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga an dikali x pangkat n, terdapat salah satu dari ketiga jenis selang tersebut. Nah, yang kedua, teorema 2. Himpunan kekonvergenan deret pangkat dari sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga an dikali x dikurang b pangkat n berbentuk selang. Itu juga memiliki 3 alternatif jenis selang kekonvergenannya. Yang pertama, satu titik x sama dengan b. Yang kedua, selang dari minus C ditambah B sampai C ditambah B. Mungkin ditambah salah satu atau kedua titik ujungnya. Yang ketiga, seluruh himpunan bilangan real dari minus tak hingga sampai tak hingga. Jadi, dari deret pangkat yang berbentuk sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga, an dikali x dikurang b pangkat n, terdapat salah satu dari ketiga jenis selang tersebut. Nah, kita masuk ke contoh soal. Nah, pada soal berikut diketahui deret pangkat, yaitu sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga x pangkat n per n tambah 1 faktorial. Nah, langkah 1 kita melakukan uji hasil bagi, yaitu
L sama dengan limit N menuju tak hingga mutlak dari X pangkat N tambah 1 per N tambah 2 faktorial per X pangkat N per N tambah 1 faktorial. Kemudian dikelompokkan menjadi limit N menuju tak hingga mutlak dari X pangkat N tambah 1 per X pangkat N dikali N tambah 1 faktorial per N tambah 2 faktorial. Maka hasilnya limit N menuju tak hingga mutlak dari X dikali N tambah 1 faktorial per N tambah 2 faktor. N tambah 2 dikali N tambah 1 faktorial. X ini didapat dari X pangkat N tambah 1 kurang N. Maka hasilnya tinggal X pangkat 1 atau X. Nah, N tambah 1 faktorial per N tambah 2 dikali N tambah 1 faktorial ini perubahan dari N tambah 1 faktorial per N tambah 2 faktorial. Sehingga bentuknya menjadi ini. Nah, selanjutnya limit N menuju tak hingga mutlak dari X dikali 1 per N tambah 2. Nah, 1 ini didapatkan dari N tambah 1 faktorial dibagi N tambah 1 faktorial. Nah, didapatlah hasilnya 1. Diketahui bahwa N menuju tak hingga, maka koefisien yang lain bisa dikeluarkan menjadi mutlak X limit N menuju tak hingga mutlak dari 1 per N tambah 2. Nah, limit N menuju tak hingga mutlak dari 1 per N tambah 2 itu hasilnya 0. Jadi, mutlak X dikali 0 sama dengan 0. Jadi, didapatkan L sama dengan 0. Syarat suatu deret itu konvergen adalah L kurang dari 1, sedangkan 0 itu kurang dari 1. Maka dapat disimpulkan bahwa untuk semua X dari minus tak hingga sampai tak hingga berlaku deret pangkat ini menjadi konvergen. Sehingga selang kekonvergenannya itu adalah di sepanjang X elemen real atau X atau minus tak hingga sampai tak hingga. Nah, contoh soal selanjutnya. Diketahui sigma N sama dengan 0 menuju tak hingga N tambah 1 faktorial kali X pangkat N. Sama seperti sebelumnya, cari nilai L terlebih dahulu. Jadi, L sama dengan limit N menuju tak hingga mutlak dari N tambah 2 faktorial dikali X pangkat N tambah 1 per N tambah 1 faktorial kali X pangkat N. Nah, didapatlah hasilnya limit N menuju tak hingga mutlak dari N tambah 2 dikali N tambah 1 faktorial per N tambah 1 faktorial. Ini didapatkan dari perubahan bentuk N tambah 2 faktorial per N tambah 1 faktorial. Nah, X ini dikali X. X ini didapatkan dari X pangkat N tambah 1 kurang N. Nah, maka kita dapatkan hasil limit N menuju tak hingga mutlak dari N tambah 2 kali X. Selain variabel N, kita jadi koefisien. Jadi, mutlak X limit N menuju tak hingga N ditambah 2. Nilai dari limit N menuju tak hingga N tambah 2 itu hasilnya tak hingga. Mutlak X dikalikan tak hingga itu hasilnya bagaimana nilai X-nya. Jika X sama dengan 0, maka 0 dikali tak hingga itu hasilnya 0. Tapi jika X tidak sama dengan 0, maka dikalikan tak hingga hasilnya tak hingga. Jadi, ada dua kemungkinan jawaban. Jadi, deret tersebut konvergen hanya untuk X sama dengan 0 karena konvergen jika L kurang dari 1. Untuk yang selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang deret Taylor dan deret Maclaurin. Untuk yang pertama kita masuk kepada definisi deret Taylor itu sendiri. Nah, definisi deret Taylor dari sebuah fungsi real atau fungsi kompleks fx yang terdiferensialkan tak hingga dalam sebuah persekitaran sebuah bilangan real atau kompleks di mana A adalah deret pangkat. Nah, di sini suatu fx dan semua turunannya yaitu turunan pertama, kedua, dan ketiga yang memiliki nilai A yang terdefinisikan atau deret Taylor merupakan polinomial berorde n pada A, sehingga deret Taylor memiliki formulasi yaitu fx sama dengan fa ditambah turunan pertama per 1 faktorial dikali x dikurang a ditambah turunan kedua dikali a per 2 faktorial dikali x
dikurang A pangkat 2 ditambah turunan ketiga dikali A per 3 faktorial dikali X dikurang A pangkat 3 dan seterusnya. Dalam bentuk lebih ringkas dapat dituliskan sebagai berikut. Sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga dikali F pangkat N dikali A per N faktorial dikali X kurang A pangkat N. Nah, dengan N faktorial melambangkan faktorial N dan F pangkat N dikali A melambangkan nilai dari turunan ke N dari F pada titik A. Turunan ke 0 dari F didefinisikan sebagai F itu sendiri, dan F dikali X kurang A pangkat 0 dan 0 faktorial didefinisikan sebagai 1. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal deret Taylor. Nah, di sini diketahui sebuah fungsi f(x) sama dengan x pangkat 3 dikurang 2x ditambah 4. Cari deret Taylor di A sama dengan 2. Nah, yang dimaksud terdefinisi yang ini yang diketahui A-nya, di mana A itu sama dengan 2. Nah, oke, kita lanjut ke penyelesaian. Nah, di sini kita masukkan fungsi f(x) ini, di mana ketika A itu sama dengan 2, maka di sini f dikali 2. Kemudian sama dengan, terus x pangkat 3 dikurang 2x ditambah 4. Ini kita masukkan 2, maka x pangkat 3 ini kita masukkan nilai 2, maka hasilnya itu 2 dikali 2, 4. 4 dikali 2, 8. Kemudian minus 2x ini kita masukkan 2, maka 2 dikali 2 itu sama dengan minus 4. Kemudian kita tambah 4, 8 dikurang 4 ditambah 4 sama dengan 8. Nah, kita lanjut turunan pertama dari f(x) ini, yaitu dari x pangkat 3 kurang 2x ditambah 4, maka turun pertamanya itu 3x kuadrat dikurang 2. Kemudian kita hitung f turunan pertama pada nilai 2, di mana 3x kuadrat itu jika kita masukkan 2, maka di sini akan menjadi 3 dikali min 2 pangkat 2. Nah, 2 pangkat 2 itu kan 4. Kemudian kita kali 3 sama dengan 4 jadi 12, kemudian kita kurangin 2 sama dengan 10. Kemudian kita lanjut ke turunan kedua. Turun keduanya yaitu 6x, maka nilai x turunan kedua dari nilai 2 yaitu 6 dikali 2 sama dengan 12. Kemudian turunan ketiga, turunan ketiganya yaitu sama dengan 6. Maka nilai f turunan ketiga dengan nilai a sama dengan 2, nilainya tetap 6. Selanjutnya turunan keempat, yaitu 0. Maka f turunan keempat di mana a sama dengan 2, maka hasilnya adalah 0. Sehingga kalau ini ketika turunan berapapun nantinya, seterusnya itu akan 0. Asalkan untuk semua n itu yang lebih besar sama dengan 4. Jadi di sini tadi setelah 3 turunan keempat itu 0, maka turunan kelima juga akan 0. Begitupun juga 6, 7 akan bernilai 0. Nah, baiklah kita lanjut ke mencari deret Taylor-nya. Nah, kan rumus formula deret Taylor itu kan seperti ini, di mana f(x) itu sama dengan f dikali a ditambah turunan pertama dikali a dikurang 1 faktorial dikali x kurang a ditambah turunan kedua dikali a per 2 faktorial dikali x minus a pangkat 2 ditambah turunan ketiga dikali a per 3 faktorial dikali x kurang a pangkat 3 ditambah sampai seterusnya. Nah, kemudian di sini itu kita masukkan nilai a-nya. Nilai a-nya itu tadi kan 2. Maka di sini f(x) itu sama dengan f2 ditambah turunan pertama dikali 2 per 1 faktorial dikali x dikurang 2 ditambah turunan kedua dikali 2 per 2 faktorial dikali x dikurang 2 pangkat 2 ditambah turunan ketiga dikali 2 per 3 faktorial dikurang x dikali x kurang 2 pangkat 3, begitupun seterusnya. Nah, kemudian di sini itu kita definisikan tadi, substitusikan tadi nilai yang tadi kita dapat. Maka di sini itu f(x) sama dengan 8 ditambah 10 per 1 faktorial dikali x dikurang 2 ditambah
12 per 2 faktorial dikali X dikurang 2 pangkat 2 ditambah 6 per 3 faktorial dikali X dikurang 2 pangkat 3 ditambah 0, ditambah 0, tambah 0, dan seterusnya. Nah, maka di sini itu fx sama dengan 8 ditambah 10. Nah, 10 dapat dari 10 per 1 faktorial. Nah, 1 faktorial itu adalah 1, maka 10 bagi 1 ya 10. 10 dikali X dikurang 2, kemudian ditambah 6. Nah, 6 ini didapat dari 12 per 2 faktorial. Nah, 2 faktorial itu adalah 2 dikali 1 jadi 2. Maka 12 dibagi 2 yaitu 6. Berarti di sini 6 dikali X dikurang 2 pangkat 2, kemudian ditambah, ini kan 6 per 3 faktorial. Nah, 3 faktorial itu adalah 3 dikali 2 dikali 1. 3 dikali 2 ada 6, kemudian dikali 1 ada 6, maka 6 per 6 nya habis. Jadi kita tulis X dikurang 2 pangkat 3 ditambah 0, dan juga seterusnya. Nah, jadi sehingga deret Taylor dari fx sama dengan X pangkat 3 dikurang 2X ditambah 4, di mana A sama dengan 2, yaitu deret Taylornya adalah ini. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke deret Maclaurin. Pengertian deret Maclaurin. Pada dasarnya, rumus untuk deret Maclaurin sama dengan deret Taylor. Hanya saja, deret Maclaurin berpusat pada A sama dengan 0, sedangkan deret Taylor A sama dengan 1, atau terdefinisi. Jadi, di sini kita perkirakan A sama dengan 0 untuk menentukan deret Maclaurin. Selanjutnya kita masuk ke definisi. Kasus khusus adalah bila fungsi diperluas di sekitar A sama dengan 0, maka deretnya dinamakan deret Maclaurin yang merupakan deret Taylor baku. Sehingga deret Maclaurin memiliki formulasi. Kita misalkan fungsinya itu di 0, maka fx sama dengan f0 ditambah turunan pertama dikali 0 per 1 faktorial dikali x, ditambah turunan kedua dikali 0 per 2 faktorial dikali x pangkat 2, ditambah turunan ketiga dikali 0 per 3 faktorial dikali x pangkat 3, ditambah sampai seterusnya sampai 0. Dalam bentuk lebih ringkas dapat dituliskan sebagai berikut. Mana sigma n menuju 0 sampai tak hingga, di mana fn dikali 0 per n faktorial dikali x pangkat n. Selanjutnya contoh soal deret Maclaurin. Contohnya, cari deret Maclaurin untuk fx sama dengan 2 ditambah x per 1 dikurang x. Di mana kita definisikan nilai f saja tanpa diturunkan. Menjadi f0 sama dengan 2, mana x-nya itu kita ganti menjadi 0, hingga 2 ditambah 0 per 1 dikurang 0 menjadi 2. Kemudian f aksen x sama dengan, di sini turunan pertama x itu kita gunakan aturan pembagian untuk f aksen x, sehingga menjadi 1 dikali 1 dikurang x dikurang 2 tambah x dikali minus 1 per 1 dikurang x pangkat 2. Kemudian kita sederhanakan menjadi 1 dikurang x ditambah 2 ditambah x per 1 kurang x pangkat 2. Hasilnya yaitu 3 per 1 kurang x pangkat 2. Atau dapat kita tuliskan menjadi 3 dikali 1 kurang x pangkat min 2. Sehingga f aksen 0 itu hasilnya 3. Selanjutnya kita mencari turunan kedua x, di mana minus 2 dikali 3 itu minus 6, kemudian kita turunkan minus x sehingga kita memiliki 1 minus, sehingga menjadi 6 positif. Kemudian pangkatnya yaitu kita kurangkan dengan 1 menjadi minus 3. Jadi turunan kedua dari 0 itu sama dengan 6. Karena x-nya yaitu kita ganti menjadi 0. Selanjutnya turunan ketiga x, yaitu minus 3 dikali 6, 18. Kemudian kita turunkan minus x-nya itu, pangkatnya itu kita kurang dengan 1 menjadi minus 4. Turunan ketiganya yaitu sama dengan 18. Selanjutnya turunan keempat dari x yaitu sama dengan plus 72
dikali 1 kurang X pangkat minus 5. hasilnya yaitu sama dengan 72. Selanjutnya yaitu deret Maclaurin, di mana suku pertamanya yaitu kita peroleh dari F0 per 0 faktorial tambah turunan pertama dari 0 per 1 faktorial kali X tambah turunan kedua dari 0 per 2 faktorial dikali X kuadrat ditambah turunan ketiga dari 0 per 3 faktorial dikali X pangkat 3 ditambah turunan keempat dari 0 per 4 faktorial dikali X pangkat 4 ditambah seterusnya. Sehingga diperoleh 2 ditambah 3X ditambah 6 per 2 X pangkat 2 ditambah 18 per 6 X pangkat 3 ditambah 72 per 24 X pangkat 4 ditambah seterusnya. Kemudian kita sederhanakan menjadi 2 ditambah 3X ditambah 3X kuadrat tambah 3X pangkat 3 ditambah 3X pangkat 4 sampai seterusnya. Nah, itulah tadi hasil dari deret Maclaurin dari fx sama dengan 2 ditambah x per 1 dikurang x. Sekian penjelasan dari saya mengenai deret Taylor dan deret Maclaurin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah.